kedatangan dua tamu spesial. Yang pertama yang akan menemani saya yaitu rekan saya, Miftah, dan seorang dokter dari lulusan UI yang bernama Kayla. Gak usah lama-lama lagi, kita panggil keduanya. Oke, sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, aku Miftah, rekan Sahla. Halo semuanya, saya Dr. Kayla dan saya sangat berterima kasih kepada Sahla telah mengundang saya ke podcast ini. Oke, jadi hari ini tuh kita tuh akan membahas tentang menstruasi. Apa sih menstruasi itu gitu ya? Karena banyak sekali gitu komenan netizen seperti ini. Nah, jadi kita tuh ingin mengulik gitu ya. Nah, sebelumnya dok, aku tuh mau tanya gitu ke dokter tentang pertama dulu gitu, apa sih menstruasi itu? Nah, jadi menstruasi ini adalah proses turunnya lapisan dinding rahim yang sudah menebal karena tidak terjadinya pembuahan atau kehamilan. Nah, ini adalah siklus alami yang dialami perempuan pada usia produktif. Dan ini adalah penanda bahwa sistem reproduksi bekerja dengan baik. Nah dok, aku pernah dengar katanya kalau haid itu berarti tubuh lagi bersihin kotoran atau buang racun. Nah, ini adalah salah satu miskonsepsi yang paling umum. Jadi menstruasi bukan proses detoksifikasi atau pembersihan kotoran, apalagi racun. Yang keluar adalah jaringan halus dan darah yang mengandung zat besi. Ini adalah persiapan tubuh untuk kehamilan yang tidak jadi. Nah, jadi ini proses biologis yang sangat normal, bukan pembuangan sisa-sisa kotoran tubuh seperti yang sering disalahpahami. Oh, berarti anggapan bahwa yang katanya tuh najis atau bahkan kayak kotor gitu secara biologis itu tuh juga tidak tepat gitu ya? Ya, benar banget. Jadi secara biologis, darah menstruasi jauh lebih bersih dibandingkan luka terbuka. Itu lebih ke masalah budaya atau Higienitas dok. Ini dok, kita punya minuman dok kebetulan. Bolehlah diminum dulu ya. Kita Sierra ya ternyata. Soalnya sering banget nih minum Sierra. betul. Yuk kita tos dulu teman-teman. Yuk. Sierra. Segar kan dok? Seger banget. Nah, jadi itu tuh bukan higienitas pengelolaan, bukan juga kondisi darah itu sendiri, oke? Oke, jadi gitu ya. Kita tuh menemui gitu ya dok di komen netizen gitu bahwa ternyata gitu yang katanya tuh darah menstruasi itu kotor dan berbaunya tuh emang tidak sedap gitu. Ya, ini mitos besar yang sangat merusak mental ya. Jadi darah menstruasi itu tidak kotor atau mengandung racun. Seperti yang saya bilang tadi, darah itu keluar dari organ yang steril, yaitu rahim. Bau yang muncul itu biasanya bukan karena darahnya kotor. Tapi kenapa ya dok? Kadang memang ada bau yang cukup menyengat, jadi membuat orang itu percaya kalau darah menstruasi itu kotor dan bau. Bau itu sebenarnya disebabkan oleh dua hal. Jadi yang pertama itu karena bercampur dengan udara, dia teroksidasi, dan yang kedua darah itu tercampur dengan bakteri yang dialami. Nah, buat bakteri itu ada bakteri baik yang ada di area vagina. Nah, ini adalah hal yang normal. Kuncinya adalah higienitas. Jadi harus selalu mengganti pembalut dalam jangkauan waktu 3-4 jam. Oke dok, terus aku tuh banyak banget nih nemuin salah satu komen di netizen juga yang katanya tuh di kampungnya benar-benar turun-temurun gitu. Katanya tuh kalau misalnya lagi haid itu tuh kita tuh nggak boleh benar-benar mandi ataupun keramas karena menurut kepercayaannya mereka itu tuh akan darahnya beku gitu ataupun masuk angin. Iya dok, nenekku selalu bilang gitu. Nanti darahnya beku di kepala terus turun ke rahim. Jadi sebenarnya itu adalah murni mitos ya. Karena keramas atau mandi di saat menstruasi itu aman dan sangat dianjurkan. Malahan gak ada hubungan langsung gitu dengan mencuci rambut atau aliran darah menstruasi tersebut. Pembuluh darah di kepala kita tidak terhubung dengan rahim. Justru mandi air hangat bisa membantu meredakan kram perut dan membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oh, jadi kalau misalnya kita mandi atau keramas tuh itu sebenarnya hal yang wajar, dibolehkan gitu ya? Ya, boleh banget karena menjaga kebersihan saat menstruasi itu sangat penting untuk mencegah iritasi, mengurangi bau dan membuat mood kita menjadi lebih baik. Rasa nyaman dan segar itu juga bagian dari kesehatan mental kita. Wah, lega banget ya. Ternyata rasa segar setelah mandi itu
banget. Nah, dok, ternyata aku juga kayak kadang ya kita sebagai wanita gitu ya, ada tuh yang rasanya tuh kayak sakit gitu. Kadang sampai siklus haid itu selalu 28 hari gitu ya. Kalau misalnya lebih ataupun kurang itu menurut orang lain itu gak normal gitu. Aku juga dulu kayak gitu dong. Waktu kuliah siklus haidnya tuh nggak teratur, kadang 24 hari, kadang 33 hari. Jadi aku pikir itu penyakit serius gitu. Padahal itu normal banget loh Mita. Angka 28 hari itu hanyalah rata-rata. Tentang siklus yang normal bagi perempuan dewasa itu antara 21 sampai 35 hari. Dan ini bisa bergeser. Kenapa gitu bisa bergeser dok? Disebabkan apa? Itu tuh banyak banget faktornya. Pertama itu karena stres, kurang tidur, perubahan berat badan, naik atau turun drastis, terus diet yang ekstrim, bahkan perjalanan jauh. Semua ini bisa mempengaruhi keseimbangan hormon kita. Oh, jadi setiap orang punya versi normalnya masing-masing ya dok? Bener banget, kalau tiba-tiba nih siklus haidnya lebih dari 7 sampai 10 hari dari siklus biasanya, itu tuh sebenarnya normal gitu. Tapi kalau misalkan itu lebih lama lagi, itu baru boleh dikonsultasikan ke dokter. Oke, dok, terus aku tuh dapetin mitos yang baru yang katanya tuh kalau misalnya menstruasi itu gak boleh yang namanya tuh olahraga berat gitu. Tapi kamu pernah gak sih, jujur deh, pernah pakai alasan bolos buat gak olahraga gitu? Jujur sih pernah banget ya, karena emang percaya gitu kalau lagi haid itu nggak boleh olahraga yang berat, nanti si darahnya keluar banyak kan. Tapi kalau menurut dokter gimana? Nah, sebenarnya itu tuh mitos yang salah kaprah ya. Karena olahraga yang kita lakukan itu kayak contohnya jalan kaki atau stretching, yoga atau bahkan berenang justru bisa membantu kita untuk pelepasan endorfin yang merupakan pereda nyeri alami untuk tubuh kita. Ini sangat efektif mengurangi kram dan memperbaiki mood atau gejala PMS. Emang beneran boleh gitu kalau misalnya berenang gitu? Aman selama kamu menggunakan alat menstruasi yang benar, kayak tampon, menstrual cup ataupun pembalut yang dirancang untuk aktivitas air. Emangnya cara penggunaan yang tepat tuh gimana sih dok? Nah, jadi buat penggunaan alat-alatnya di sini saya akan tampilkan. Atas videonya gitu ya, jadi kita tuh emang benar-benar tahu gitu ya. Sebenarnya jujur ya, walaupun aku sebagai wanita gitu, aku tuh emang kurang mengetahui gitu jam tepatnya itu seperti apa. Kamu juga mungkin seperti itu kan? Ya jadinya kita tuh sangat benar-benar terima kasih gitu. Nah terus dok, aku tuh juga pengen nanya juga gitu, kalau misalnya kita angkat beban itu juga emangnya aman dok? Boleh aja sebenarnya, asalkan tidak memaksakan diri gitu. Jadi dengerin tubuh kamu gimana. Kalau misalkan tubuh kamu merasa sangat lelah, jadi jangan dipaksain untuk melakukan mengangkat beban tersebut. Oke dok, terus aku ada salah satu lagi komenan netizen yang katanya tuh kalau misalnya kita minum es ataupun minum minuman air dingin itu tuh bisa bikin darah kita tuh menggumpal atau bahkan sampai beku. Iya, dulu aku dilarang kelas minum es pas haid, katanya nanti darahnya berhenti terus jadi penyakit. Ya sebenarnya itu mitos ya, karena kalau dipikirin secara logika ini tuh kan gak masuk akal banget gitu. Suhu makanan atau minuman yang kita konsumsi itu akan langsung dinetralkan oleh suhu tubuh kita sebelum masuk lambung. Nah, suhu ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan rahim. Nah, rahim dan darah menstruasi berada di sistem yang terpisah dari sistem pencernaan. Nah, jadi kalau misalnya kita minum es itu aman berarti ya? Aman. Yang perlu dihindari itu adalah makanan yang terlalu berminyak, tinggi gula ataupun tinggi garam. Karena makanan jenis ini tuh justru bikin malah memperparah dan bikin kembung atau retensi air. Oh, jadi bukan es ya dok yang bahaya, tapi menghindari makanan yang bisa bikin kembung ya? Ya benar banget. Jadi minum es itu aman, tapi coba untuk kurangi junk food ataupun minuman yang manis. Nah, teman-teman, sebelum kita masuknya ke penutup nih, aku tuh mau ada satu hal yang penting banget gitu ya, yang harus dibahas gitu buat penonton juga. Gimana sih cara membuangnya pembalut gitu, dan kenapa gak boleh pembalut itu dibuang sembarangan? Iya dok, aku juga jujur ya, aku pernah lihat banyak pembalut di sungai, tapi cuma dilempar ke tempat sampah tanpa dibungkus. Nah, jadi ini tuh sebenarnya bahaya banget ya.
pertama-tama kenapa pembalut itu harus dibuang dengan benar. Nah, ini bukan cuma soal estetika, tapi kesehatan bagi lingkungan juga. Oke, dok, aku pengen dengar satu-satu gitu. Apa gitu alasannya? Nah, pertama-tama kesehatan lingkungan dan higienitas. Pembalut bekas mengandung udara, cairan tubuh, dan bakteri. Nah, kalau dibuang sembarangan atau di tempat terbuka, justru malah menarik serangga atau mencemari air yang menjadi sumber penularan penyakit, dan ini adalah risiko biologis untuk lingkungan sekitar. Jadi bukan soal jorok ya dok, tapi emang ada resiko biologisnya. Betul. Kedua, lingkungan hidup. Pembalut dan tampon itu kan terbuat dari plastik ya, dan bahan penyerap super. Nah, yang sangat sulit terurai, justru mereka tuh butuh puluhan hingga ratusan tahun, dan selain itu juga ada risiko bagi hewan-hewan atau makhluk hidup di sekitar yang membahayakan juga bagi mereka. Oh, jadi gitu dok. Jadi gimana sih cara buang pembalut yang benarnya itu? Nah, ini tuh simpel banget ya, mudah banget untuk dilakukan. Jadi pertama-tama tuh kalian gulung dulu pembalutnya dari ujung ke ujung. Dan yang kedua, kalian bungkus pakai kertas, tisu ataupun bekas plastiknya. Yang ketiga, masukkan ke tempat sampah tertutup yang sudah disiapkan juga, dan jangan pernah di-flush ke toilet karena ini akan menyebabkan penyumbatan total. Kedengarannya sangat mudah banget ya gitu, tapi efeknya sangat besar gitu untuk lingkungan, kesehatan, dan privasi kita. Oke, teman-teman di rumah, hari ini kita sudah banyak banget membahas gitu ya, mulai dari mitos menstruasi, fakta ilmiahnya, hingga cara memakai dan membuang alat menstruasi dengan benar. Semoga teman-teman pendengar jadi lebih paham dan lebih tidak mudah percaya mitos lagi. Oke, sebelumnya rekan saya, Nita, mungkin akan menyampaikan sesuatu gitu. Aku pribadi sih merasa dapat ilmu yang baru yang asalnya aku kira itu benar, ternyata ada di sisi lain ada ilmu biologisnya. Oke, dokter. Nah, tugas kita sekarang adalah membagikan ilmu yang benar ini kepada orang lain supaya stigma dan informasi mengenai menstruasi ini berkurang. Nah, ingat, menstruasi adalah proses normal dan sehat, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Oke, pesan kuncinya adalah kenali siklusmu, jaga kebersihanmu, dan jangan malu bertanya pada ahlinya. Terima kasih untuk Dokter Kayla dan teman saya, yaitu Mita. Sampai jumpa. Hai. Halo semuanya. Jadi di sini kita dari kelompok. Gak ada kelompok ya, oke. Jadi sebelum mau penutupan, kita mau mengenali dulu nama dan peran kita masing-masing. Oke. Nama aku Muhammad Ahdan Wiratama sebagai penulis naskah sekaligus jasa yang paling penting di pembuatan podcast ini. Oke, sekarang giliran aku. Nama aku Juliana Safira sebagai editor. Aku Kayla Sabrina Danisti sebagai dokter. Aku Salma Putri sebagai host. Aku Mita sebagai rekan Sahra. Aku Rizky Pratama sebagai desain interior dan kameramen. Mungkin cukup segitu ya teman-teman. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Makasih. Ya, makasih. End of flashback. Menyesal aku sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Tak belajar terkena getahnya saat bersama Tanya dan Safira.